Pemirsa, Polda Metro Jaya mengumumkan kasus laporan tuduhan ijazah palsu Jokowi naik dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan, polisi menyebut ada unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan Jokowi. Sejumlah orang pun dilaporkan ke polisi atas dugaan penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik. Lantas seperti apa duduk perkara kasus ijazah Jokowi? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami salah satu terlapor sekaligus ahli digital forensik Rismon Sianipar. Terima kasih Bang Rismon atas waktunya bersama Jawa Post TV. Sebagai ahli digital forensik, kejanggalan apa selain tadi yang disebutkan dosen pembimbing yang ditemukan dalam ijazah tersebut? Apakah dari sisi fontnya atau dari capnya atau dari sisi seperti apa, Bang? Ya, sejak awal kan isu ini mencuat, ya. Saya sendiri mendatangi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Saya saat itu berharap bahwa saya yang salah, begitu ya, ketika menonton YouTube Kompas TV, ya, bahwa Pak Dekan, Dr. Sigit Sunarta itu kan menunjukkan skripsinya. Nah, di situ di lembar pengesahan skripsi tersebut itu tampilannya sangat modern dan teknologi itu belum ada tahun 1985. Lalu kemudian tanggal 15 Maret 2025 saya mendatangi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM dan saya melihat langsung, meraba langsung itu lembar pengesahan skripsi yang sangat modern. Dan ternyata ya lembar-lembaran yang lain setelah lembar pengesahan skripsi tersebut itu teknologinya sangat klasik, yaitu menggunakan teknologi hanya mesin ketik. Nah, pertanyaannya ya, kenapa lembar pengesahan skripsi tersebut berbeda zaman secara teknologi dengan dengan batang tubuh skripsi lainnya mulai dari prakata. Jadi di situ saya analisa kemudian ya, menggunakan font identification, menggunakan model convolutional neural networks, dan saya dapati bahwa confirm itu adalah font Times New Roman yang yang penyebarannya itu dimulai sejak Windows 3.1 tahun 1992. Itu pun ya dengan teknologi saat itu tidak menghasilkan kurva atau lengkungan ya atau lekukan setiap karakter itu yang tidak terlalu cantik, karena teknologi saat itu hanya didukung oleh teknologi koleksi font namanya TypeScript 1 ya. Jadi prediksi saya itu lembar pengesahan skripsi tersebut ya diganti, dirobek menjadi atas nama Joko Widodo, dan lembar pengesahan skripsi tersebut hanya bisa diproduksi dengan teknologi tahun 2000-an ya. Prediksi saya tahun 2004 setelah dirilisnya Windows Experience atau Windows XP ya tahun 2004, di mana TypeScript 3 itu menghasilkan font-font yang sangat cantik dengan lekukan yang sempurna seperti yang kita dapati di lembar pengesahan skripsi atas nama Joko Widodo. Sementara kita juga mendapatkan bukti bahwa ada lembar pengesahan skripsi ya mahasiswa yang lulus tahun 1985 di Fakultas Kehutanan UGM, yaitu atas nama Budi Darmito, dan teknologinya itu masih sangat klasik, yaitu menggunakan teknologi yang saat itu ada, yang lazim saat itu, yaitu teknologi mesin ketik manual, dan lembar pengesahan skripsi atas nama Budi Darmito itu sangat polos. Jadi dengan diketik dengan ketik manual dan tidak ada logo kuning, karena saat itu sangat mahal teknologi watermark kuning yang kita dapati pada lembar pengesahan skripsi atas nama Joko Widodo. Begitu Bang David dan Mbak Puri. Baik, bersamaan dengan polemik ini, Joko Widodo sendiri menuding ada agenda besar politik di balik kasus ijazah ini. Apa tanggapan dari Bang Rismon? Ya, kan kalau argumentasi atau kajian ilmiah itu kan sifatnya repeatable, scientific ya, bahwa semua orang bisa merekonstruksinya, bahwa semua orang bisa memverifikasinya. Itulah indahnya scientific. Jadi kalau kajian ilmiah yang saya sebutkan tadi, belum lagi analisis error level analisis ya, belum lagi penjejakan tinta pada stempel, belum lagi pencocokan citra dan lainnya,
itu kan sesuatu yang akademik dan saintifik. Jadi agenda politiknya saya kira ini hanya untuk menggeser esensi bahwa terdapat dugaan ya, yang sangat kuat terhadap ijazah dari Joko Widodo yang setelah kami kaji lagi, setelah kami bertemu dengan saksi-saksi di Pasar Pramuka Pojok, di situ ditemukan bahwa di Pasar Pramuka Pojok itu sangat lazim membuat ijazah-ijazah palsu begitu. Dan kami sudah mewawancarai orang-orang yang punya pengalaman dalam sebagai calo dan baik sebagai calo maupun sebagai ahli pembuatan dokumen palsu tersebut. Nah, oleh karena itu ya narasi liar adanya agenda politik itu menurut saya itu menjauhkan atau menggeser kita dalam mengkaji secara ilmiah ya terhadap ijazah untuk menganalisa keautentikan ya atau kepalsuan ijazah dari Pak Joko Widodo begitu. Ya Bang, untuk memastikan lebih lanjut lagi Bang, apakah ada keterkaitan dengan partai politik, ormas atau tokoh politik tertentu Bang untuk hal ini? Kalau saya secara pribadi, saya tidak berminat masuk ke ormas atau terlibat dalam organisasi politik. Ya, sampai detik ini saya tidak ada minat, meskipun ada beberapa orang yang menghubungi, saya tetap di jalur akademik. Oleh karena itu, jalur akademik, jalur profesional, ya, jalur keahlian kita harus apapun keluaran dari kajian kita itu harus bersifat independen dari kepentingan, apalagi kepentingan politik, begitu, Bang. Baik, Bang, karena Bang Rismon juga adalah terlapor, apakah penyidik menunjukkan bukti atau dokumen tandingan saat memeriksa Anda? Jika ya, seperti apa bentuknya? Ya, baik dalam pemeriksaan atau pada saat kami memberikan keterangan klarifikasi atas dua laporan. Yang pertama, yang keduanya di Polda Metro Jaya atas laporan Pak Jokowi sendiri, dan yang berikutnya atas laporan Pradi Bersatu dan lainnya, itu penyidik tidak menunjukkan dokumen apapun. Bahkan ketika gelar perkara khusus di Barreskrim diadakan, ya, kami dipertemukan oleh dengan Dirtipidum dan para ahli ya di Barreskrim, begitu juga dengan tim Pak Jokowi. Di situ kami tidak mendapatkan apapun, dokumen apapun tidak ditunjukkan baik secara digital maupun secara analog. Apa yang terjadi adalah kami bertiga ya berempat, Pak Dr. Muhammad Taufik dari Solo menunjukkan menganalisanya secara hukum pidana, Bu Tipa juga dengan keahliannya, Pak Roy Suryo juga dengan keahliannya, saya juga. Kami masing-masing mempresentasikan argumen-argumen dan kajian-kajian kami, dan kami mendemonstrasikan apa yang menjadi kajian ilmiah kami. Nah, sayangnya hal itu tidak dimanfaatkan oleh Barreskrim ataupun pihak Pak Jokowi untuk membantah argumen kami secara akademik maupun secara ilmiah. Jadi yang terjadi di Barreskrim kemarin pada saat gelar perkara khusus itu hanya ada satu arah gitu, seperti bertepuk sebelah tangan. Kami tidak tahu bantahan mereka, dan karena mereka tidak melakukan bantahan itu, begitu. Jadi menurut kami forensik dan outputnya yang mereka klaim bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik dengan 3 dokumen ijazah lainnya. Namun tidak disebutkan nomor ijazah apa yang menjadi referensi perbandingannya. Begitu juga dengan bagaimana prosedur forensik ketika mereka menguji keidentikan dari lembar pengesahan skripsi yang oleh Dirtipidum itu hanya dijelaskan tidak saintifik, yaitu dengan meraba, merasakan, terus ada cekungan pada lembar pengesahan tersebut, lalu disimpulkan itu merupakan produk dari handpress atau letterpress. Itu kami tidak dapatkan penjelasan saintifik atau penjelasan forensik dari Dirtipidum tersebut, begitu, Pak. Ya Bang, lantas apa tanggapan Bang Rismon sendiri terkait status kasus ijazah palsu naik ke penyidikan yang sebelumnya dari penyelidikan? Ya, kami tetap optimis ya, tidak gentar sama sekali, karena memang kalau kita berpijak pada kajian ilmiah, ya, kami hanya berpegang itu gitu, tidak ada tendensi untuk mencemarkan nama baik. Bagaimana bila
misalnya kajian ilmiah saya menyatakan ijazah Pak Jokowi itu otentik, tentu saya tidak akan dilaporkan pencemaran nama baik atau berita bohong. Ini kan murni kajian ilmiah yang memang outputnya tidak disukai oleh mantan pejabat atau mantan penguasa ya. Jadi kami siap ya, apapun itu kami dituduhkan melakukan penghasutan, dituduh juga memanipulasi bukti digital atau data digital, itu kami siap gitu. Karena apa? Ya sepanjang prosedur hukum ini berjalan secara adil dan fair, maka kami bisa membuktikan argumentasi ilmiah dan kajian ilmiah kami. Ya, cuma yang kita sayangkan adalah negara kita, ya, republik ini didirikan atas nilai-nilai demokrasi. Kajian ilmiah tersebut berakhir di laporan polisi, begitu, Bang. Bang Rismon, saat pemeriksaan, apakah dirasakan adanya tekanan atau bahkan mengarah ke intimidasi yang menurut Bang Rismon terjadi? Ya, sebenarnya kalau tekanan psikologis saya kira tidak ada ya. Cuma ada beberapa poin, yaitu tempat duduk kami yang tidak ada sandaran, padahal kami harus diperiksa atau memberikan keterangan selama 6 jam ya tanpa sandaran. Itu kami merasa letih secara fisik. Tetapi kalau halangan yang paling saya rasakan ya secara pribadi adalah bagaimana membumikan narasi saintifik yang saya kaji agar bisa dimengerti oleh penyidik yang tidak memiliki yang kami kaji, begitu, Mbak. Jadi bayangkan ya, kami menerangkan kepada seseorang penyidik yang latar belakang hukum, tetapi kami harus membumikan narasi kami, penjelasan kami kepada mereka yang tidak paham sama sekali dengan latar belakang pengkajian kami, begitu. Baik, terima kasih Bang Rismon Sianipar, salah satu terlapor sekaligus juga ahli digital forensik. Sekali lagi terima kasih, Bang. Terima kasih Bang David, Mbak Puri. Sampai jumpa.